Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United meraih kemenangan 3-2 saat bertandang ke markas Brighton pada laga lanjutan Liga Premier Inggris musim ini. Setan Merah mendapat gol melalui bunuh diri Lewis Dunk dan gol Marcus Rashford serta penalti Bruno Fernandes. Sementara 2 gol Brighton diraih dari penalti Neal Maupay dan Solly March. Kemenangan ini mendongkrak posisi Setan Merah ke posisi 13 di klasemen sementara Premier League. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut baru mengumpulkan 3 poin. Hasil ini membuat Brighton tertambat di peringkat ke-10. Pasukan Graham Potter juga mengoleksi 3 poin. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak mau terlalu berpuas diri atas kemenangan dari Brighton, sebab Setan Merah dinilai masih punya pekerjaan rumah. MU menang tipis 3-2 atas Brighton pada lanjutan Liga Premier Inggris. Gol kemenangan tim tamu diciptakan pada menit akhir pertandingan lewat eksekusi penalti. Baik MU maupun Brighton saling berbalas gol di Amex Stadium. Kedua tim bermain sama kuat dengan skor 2-2 dengan masa injury time. Namun MU mendapat hadiah penalti di menit 98. Bruno Fernandes menjadi eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengantarkan timnya meraih kemenangan. Meski menang, Solskjaer mengakui masih banyak kekurangan yang dialami timnya pada laga ini. Ia berjanji akan terus berusaha membuat MU tampil lebih baik ke depannya. Kendati demikian, Solskjaer masih bisa melihat kelebihan dari penampilan ditunjukkan anak asuhnya. Menurutnya, para pemain sudah menunjukkan usaha yang bagus di lapangan. Brighton harus menyerah dari tamunya Manchester United pada pekan ketiga Premier League musim 2020-2021. Gol penalti Bruno Fernandes pada menit injury time memastikan kemenangan Setan Merah. Penalti yang dieksekusi Fernandes merupakan buah dari pelanggaran Solly March karena membendung tandukan Harry Maguire dengan tangannya. Hadiah penalti diberikan seusai wasit Chris Kavanagh meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hal itu tidak menyalahi aturan karena VAR masih berjalan dan wasit belum meninggalkan lapangan. Pada laga tersebut, Brighton juga kurang beruntung. Skuad asuhan Graham Potter itu memiliki 5 peluang yang berujung tiang. Sebanyak 3 diantaranya tercatat atas nama Leonardo Trossard, yakni pada menit ke-10, menit 21, dan menit ke-76. Sementara 2 peluang berujung tiang lainnya diperoleh oleh Solly March pada menit ke-30 dan 60. Ini kemudian berujung rekor, sebab Brighton menjadi tim pertama yang memiliki 5 peluang berujung tiang gawang dalam satu pertandingan Premier League sejak Opta mencatatkan statistik pada musim 2003-2004. Sementara itu, Trossard juga menjadi pemain pertama yang memiliki 3 peluang berujung tiang dalam satu pertandingan Premier League setelah kali terakhir Cristiano Ronaldo melawan Newcastle pada 2006. Solskjaer geram dengan anggapan fans bahwa Donny van de Beek tak bisa mengangkat performa MU. Baginya Van de Beek adalah pemain top. Van de Beek masih jadi satu-satunya pembelian MU pada musim panas ini, setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan bandrol 40 juta pound sterling. Sementara tim-tim lainnya di Inggris bergerak untuk memperkuat skuadnya. Lambannya pergerakan MU di bursa transfer sudah membuat fans kesal bukan main. Ditambah lagi, MU menelan kekalahan 1-3 dari Crystal Palace di partai pembuka Premier League, membuat tekanan kepada manajemen klub kian deras. Pasalnya sejauh ini pemain-pemain yang dikaitkan dengan MU cuma sebatas ramai di media sosial. Sebelum akhirnya direkrut klub rival, Gareth Bale dan Sergio Reguilon adalah contohnya ketika malah diambil Tottenham Hotspur. Hanya mendatangkan Donny van de Beek dianggap tidak cukup untuk membuat skuad MU lebih tangguh.
Apalagi MU sebenarnya sudah punya pemain berposisi sama seperti Van de Beek, yakni Paul Pogba. Manajemen Setan Merah diminta bergerak cepat merekrut pemain top sebelum bursa transfer ditutup 5 Oktober nanti. Terkait kritik fans itu, Solskjaer kesal karena Van de Beek dianggap pembelian yang sia-sia, padahal Van de Beek langsung mencetak gol di laga debutnya melawan Palace. MU sejauh ini masih dikait-kaitkan dengan bek kiri Porto Alex Telles dan winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Legenda Man United Gary Neville tidak suka melihat performa Red Devils pada musim 2019-2020. Neville yang merasakan masa keemasan Man United bersama Sir Alex Ferguson ingin ada perubahan pada musim 2020-2021. MU tidak mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris sejak Ferguson pensiun pada akhir musim 2012-2013. MU mampu finish di posisi ketiga pada musim 2019-2020, tetapi itu tidak berarti Red Devils bermain bagus sepanjang kompetisi. Harry Maguire dan kawan-kawan sempat kesulitan pada awal musim setelah menang besar 4-0 atas Chelsea di pertandingan pertama. Penampilan MU inkonsisten. MU kerap gagal meraih kemenangan saat melawan tim-tim yang di atas kertas seharusnya jadi lumbung poin. Neville pun meminta Man United untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar pada bursa transfer musim panas 2020. Posisi bek tengah dan kiper paling disorot oleh pria berpaspor Inggris itu. Menurut Neville, setiap tim yang menjuarai Liga Inggris memiliki bek tengah dan kiper hebat. Neville menjadikan Liverpool sebagai contoh untuk MU. Liverpool memiliki Virgil van Dijk dan Alisson Becker. Kedua sosok itu berperan penting di lini pertahanan The Reds. Dalam 2 musim terakhir, keberadaan mereka membuat lini pertahanan Liverpool yang dulu rapuh jadi sekukuh sekarang. Selain Liverpool, Neville juga menjadikan Man City sebagai contoh. Ketika Man City menjuarai Liga Inggris pada musim 2017-2018 dan 2018-2019. The Citizen mempunyai Vincent Kompany dan Ederson Moraes yang tampil begitu apik. Sementara itu, MU juga memiliki Harry Maguire dan David De Gea yang punya kualitas yang mumpuni. Akan tetapi, performa kedua pemain itu pada musim lalu masih di bawah ekspektasi. MU hingga kini baru membeli 1 pemain, yaitu Donny van de Beek. Dari Ajax Amsterdam, The Red Devils kemungkinan masih akan membeli pemain baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 5 Oktober mendatang. Manchester United tampaknya harus mundur pelan-pelan dalam perburuan wonderkid Barcelona Ansu Fati. Pasalnya, dikabarkan pihak Blaugrana telah menolak tawaran 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun dari manajemen Setan Merah. Ansu Fati sendiri menjadi komoditi hangat di bursa transfer musim panas ini. Pemain timnas Spanyol itu menarik banyak perhatian klub-klub besar di Eropa. Bahkan 3 klub besar itu sendiri datang dari Liga Inggris. Sebut saja Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun Manchester United digadang-gadang menjadi klub terdepan untuk mendatangkannya ke Old Trafford Stadium. Meskipun kini hal tersebut akan sirna seiring dengan berjalannya waktu. Dilansir dari Marca, pihak Barcelona kabarnya baru saja menolak penawaran sebesar 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun untuk striker berusia 17 tahun itu. Hal itu tak mengherankan, memang mengingat Ansu Fati sendiri baru saja memperpanjang kontraknya di Camp Nou Stadium dan dipagari dengan klausul rilis yang tidak masuk akal. Dari laporan yang diperoleh dari Goal International, wonderkid berusia 17 tahun ini sepakat untuk menekan perpanjang kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Selain memperpanjang kontraknya, Barcelona juga menaikkan klausul rilisnya senilai 2 kali lipat lebih. Nominal yang membuat dirinya menjadi salah satu remaja termahal di dunia saat ini. Barcelona dikabarkan menaikkan klausul rilis Ansu Fati menjadi 400 juta euro atau sekitar 6,9 triliun dari yang tadinya hanya senilai 180 juta euro.